Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Dinda Supriana, Saya Nifa Karunia Salan. akan menganalisis pasar global PT Vale. Baiklah, di sini kami memilih negara Brazil. Sejarahnya itu Brazil ini berdiri pada tahun 1822 setelah merdeka dari Portugal. Brazil ini dikenal sebagai salah satu negara terbesar di Amerika Selatan yang memiliki kekayaan yang melimpah seperti besi, minyak, dan hasil pertanian. Brazil juga dikenal sebagai salah satu anggota BRICS yang berpengaruh besar dalam ekonomi nasional. Selanjutnya, kami memilih perusahaan Vale. Sejarahnya itu Vale SA ini didirikan pada tahun 1942 di Rio de Janeiro di Brazil dengan nama awalnya itu Companhia Vale do Rio Doce. Vale bergerak di bidang perdagangan internasional, terutama ekspor hasil tambang untuk mendukung ekonomi nasional. Pada tahun 2007 namanya berubah menjadi Vale SA dan mulai berekspansi ke berbagai negara. Vale ini menjadi salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia. Selanjutnya ada pula visi dan misi PT Vale. Visinya itu menjadi perusahaan sumber daya alam nomor 1 di dunia yang menggunakan standar global dalam menciptakan energi jangka panjang melalui keunggulan kinerja dan kepedulian terhadap manusia dan alam. Selanjutnya juga ada misinya itu mengubah sumber daya alam menjadi kemakmuran dan pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada pula strategi perusahaan Vale untuk masuk ke pasar global. Yang pertama itu ekspansi global melalui ekspor hasil tambang ke berbagai negara, terutamanya di Asia. Yang kedua itu kerjasama dengan perusahaan baja internasional untuk memperluas pasar. Yang ketiga, investasi infrastruktur seperti pelabuhan dan jalur kereta guna memperlancar distribusi. Yang keempat, ada diversifikasi produk agar tidak bergantung pada satu jenis tambang. Dan yang terakhir itu penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan dan reputasi global. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang hambatan perusahaan Vale, yaitu fluktuasi harga komoditas dunia, regulasi ketat di beberapa negara tujuan ekspor, terus ada juga kecelakaan tambang dan isu lingkungan, dan terakhir persaingan dengan perusahaan tambang global seperti BHP dan Rio Tinto. Cara mengatasi hambatannya yaitu meningkatkan standar keselamatan kerja dan lingkungan, terus menjalin kerjasama dengan pemerintah lokal di negara tujuan ekspor. Terus ada juga investasi besar di riset dan inovasi teknologi ramah lingkungan dan diversifikasi produk tambang agar tidak tergantung pada satu komoditas. Nah, selanjutnya dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu menambah devisa negara Brazil, terus membuka lapangan kerja, terus meningkatkan pembangunan infrastruktur. Terus ada juga negatifnya. Dampak negatifnya yaitu menyebabkan kerusakan lingkungan, memicu konflik sosial, dan menimbulkan ketergantungan ekonomi. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu analisis SWOT-nya, yaitu ada kekuatan atau strength, di antaranya itu perusahaan tambang besar, dunia yang teknologi modern, jaringan ekspor luas, dan reputasi kuat di pasar global. Terus ada kelemahan yaitu atau weakness, yaitu masalah lingkungan, biaya tinggi, citra perusahaan sempat menurun, terus serta tergantung pada harga biji besi dunia. Terus ada juga peluang atau opportunity, yaitu permintaan tinggi untuk nikel dan tembaga sebagai bahan baterai listrik, peluang ekspansi ke pasar baru, dan investasi di energi hijau. Nah, terakhir tuh ada ancamannya atau threat, yaitu persaingan ketat antara tambang besar, aturan lingkungan makin ketat, serta fluktuasi harga komoditas globalnya. Baik, itu saja penjelasan tentang analisis pasar global PT Vale kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.